Perkenalkan, nama gue Revaldo, gue dari Universitas Indonesia, jurusan Sastra Belanda tahun 2019. Gue masuk dari jalur SIMAK, asal sekolah gue dari SMA Negeri 105 Jakarta. Alasan kenapa gue milih jurusan Sastra Belanda itu karena Sastra Belanda di UI itu satu-satunya yang ada di Indonesia. Jadi waktu gue lagi milih jurusan, yang pertama kali gue pikirin itu adalah mengenai lapangan pekerjaan. Dimana kalau misalnya kita tahu itu pasti ada yang namanya demand dan supply ya kak. Jadi gue milih jurusan Sastra Belanda karena satu-satunya di Indonesia, dan gue yakin pasti hubungan Indonesia dan Belanda itu bilateralnya bagus, sehingga gue yakin pasti lapangan pekerjaan yang ada dari Sastra Belanda itu banyak. Gue kebetulan masuk lewat jalur SIMAK, lebih tepatnya SIMAK paralel. Kalau waktu ngomongin masalah nilai rapot waktu gue masih SMA sih, bisa dibilang rapot gue lumayan bagus, karena gue tuh rankingnya itu kurang lebih kayak ranking 10, ranking 5, ranking 5. Cuman mungkin waktu itu gue lagi nggak begitu beruntung aja. Jadi bukan cuma SNMPTN yang saya nggak dapet, tapi kuota SNMPTN-nya juga gue nggak dapet. Alhasil gue langsung coba ke PPKB kan. PPKB itu gue juga langsung milih jurusan Sastra Belanda. Tapi gue juga nggak dapet. Akhirnya gue coba SBMPTN. Waktu SBMPTN kebetulan gue milih Sastra Belanda di yang pertama. Untuk keduanya gue milih jurusan Sastra Rusia. Juga nggak dapet, baru deh terima Sastra Belandanya di SIMAK ini. Gue pribadi sih, gue seneng banget ya waktu gue tahu gue terima di Sastra Belanda, karena sebagaimanapun Sastra Belanda itu udah pilihan yang gue pilih itu dari PPKB sampai SBMPTN, sampai SIMAK pun juga gue pilih Sastra Belanda, dan akhirnya keterima di Sastra Belanda. Itu menurut gue udah kayak, ya akhirnya lah mimpi gue kecapai juga. Untuk tahun 2019 sendiri, biaya perkuliahan per semesternya itu 10 juta. Tapi kalau di paralel itu kita ada bayar uang awal juga ya. Uang awalnya itu saya kena 14 juta sih. Total 24 juta di semester pertama untuk tahun saya FIB. Pengalaman saya belajar di UI itu, dosen di Sastra Belanda itu beda-beda sih menurut gua. Ada dosen yang tua, ada juga dosen yang muda kan. Tapi baik dosen yang tua maupun dosen yang muda, gue beneran yakin sih kalau misalnya kayak itu ngajar dengan sangat optimal, dan gue juga ngerasa seneng. Karena kalau misalnya kita belajar di jurusan kayak sastra gitu, kadang tuh gue ngerasa kayak gue lagi les. Karena kita juga di kelasnya bakal belajar tentang bahasa kan. Kita ngomong sama dosen juga campur-campur, ada bahasa Indonesianya, kadang juga kita ngomong pakai bahasa Belandanya sendiri. Untuk pergaulan, gue ngerasa sama teman-teman gue sih, gue fit in banget ya. Karena emang teman-teman gue di Sastra Belanda itu bener-bener yang sepemikiran kayak gue, bener-bener yang sama-sama suka ngomongin tentang sejarah juga, sama-sama suka ngomongin tentang linguistik juga. Pengalaman gue selama kuliah di FIB itu banyak banget acara sih ya. Mulai dari konser-konser, terus juga ada lomba-lomba. Di FIB sendiri ada yang namanya lomba Olimbud, Olimpiade Budaya. Itu merupakan salah satu olimpiade mengenai olahraga yang gue juga kebetulan ikut sih waktu itu. Jadi kontingen renang 50 meter gaya bebas. Terus untuk organisasi, gue ikut HIMA. HIMA itu himpunan mahasiswa, dan himanya Belanda itu IKSEDA. Nah, di IKSEDA itu gue ambil bagian keuangan. Jadi gue ikut Abang None Buku tahun 2018. Dan Abang None Buku itu beda dengan Abang None Pariwisata. Kalau Abang None Buku ini, kita ini dari Suku Dinas Perpustakaan dan Karsipan, yang dinaungin lagi dari Dinas Perpustakaan dan Karsipan. Gue kebetulan Jakarta Timur, waktu itu pusatnya tuh di Cakung ya kak. Di Abang None Buku, gue belajar banyak hal sih kak. Mulai dari belajar mengenai perpustakaan, belajar mengenai pariwisata Indonesia dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu pengalaman paling baik sih yang pernah ada di hidup saya. Yang gue pelajarin selama di UI itu tuh semester 1 gue belajar Bahasa Belanda Terpadu 1, atau yang sering disingkat BBT. BBT itu bakal terus-menerus ada di semester-semester berikutnya, BBT 2, BBT 3 sampai seterusnya. Di BBT itu kita belajar tentang listening, speaking, writing, dan lain sebagainya. Dan untuk pelajaran lain selain BBT, kita juga ada namanya Pranata Masyarakat Belanda. Pranata Masyarakat Belanda itu tuh mengenai budaya yang ada di Belanda. Kayak misalkan orang Belanda itu tuh kalau misalkan diberi kado, harus langsung dibuka kadonya di depan orang yang ngasih. Itu salah satu yang kita pelajarin di Pranata Masyarakat Belanda. Untuk semester 1 yang belajar Sastra Belanda itu aja, sama juga dia namanya pelafalan. Pelafalan tuh kita belajar tentang gramatika. Gramatika itu tentang grammar yang ada di bahasa Belanda. Sama kita juga belajar uitspraak. Uitspraak itu pronunciation. Sama terakhir di pelafalan kita juga belajar yang namanya Delftse metode. Itu tuh mempelajari mengenai kosakata sih, lebih ke vocabulary kan. Untuk semester 2
kita belajar BBT 2, itu sama kayak BBT 1, cuma aja levelnya lebih sulit, tingkatannya lebih sulit. Selain BBT 2, kita juga belajar tentang sosial budaya Belanda, di sejarah sosial budaya Belanda. Di pelajaran sejarah sosial budaya Belanda, kita belajar tentang sejarah-sejarah yang ada di Belanda. Kayak tahun 1980-an pernah terjadi Geen-Woning, dan sebagainya. Terakhir di semester 2, kita juga belajar yang namanya pengantar kesusastraan atau yang sering disebut dengan Pengkesus. Di Pengkesus kita belajar mengenai sastra, kayak apa sih yang disebut dengan sastra. Kita juga belajar apa itu teater dan lain sebagainya. Di FIB tuh kita juga bisa ambil kelas belanja. Kelas belanja itu kayak kita ngambil mata kuliah di mana itu bukan dari jurusan kita. Kayak misal gue dari jurusan sastra Belanda, gue bisa milih kelas untuk ngambil kelas bahasa Ibrani misal, ataupun bahasa Polandia, ataupun juga bahasa Rusia. Dan di FIB sendiri kelas belanja untuk bahasa itu banyak banget. Bukan cuman bahasa-bahasa kayak bahasa Rusia doang, tapi juga ada sampai bahasa Turki, bahasa Persia. Itu kita bisa pelajarin di FIB UI. Yang paling sulit menurut gue itu sejarah sosial budaya sih, Kak. Karena itu kita ngomongin tentang sejarah negara Belanda. Yang menurut gue belajar sejarah itu hafalan banyak, jauh lebih banyak daripada kita belajar bahasa. Karena kalau kita belajar bahasa, walaupun kita menghafal grammar dan menghafal vocabulary, seenggaknya itu kita bakal selalu gunain loh setiap kali kita lagi belajar. Sementara kalau sejarah sosial budaya, itu kita bakal lebih menghafal dan membaca sih, Kak. Gue pribadi sih, gue udah punya cita-cita ya untuk lanjutin S2. Jadi di S2, gue sih berharapnya juga gue bisa kuliah di Belanda atau nggak Belgia. Untuk teman-teman yang masih dilema untuk ambil sastra Belanda atau enggak, kalau gue saranin, kalau emang lu tahu itu passion lu, ambil aja. Karena jurusan yang bagus itu adalah jurusan di mana lu bisa percaya diri. Percaya diri itu ibarat payung. Payung nggak bakal berhentiin hujan, tapi dengan payung lu bisa melewati hujan. Gimana? Perkenalkan, nama saya Revaldo. Kayak gue ya? Gue dari jurusan Sastra Belanda UI 2019. Pulang apa, Kak? Saya lupa. Perkenalkan, nama gue Revaldo. Gue dari jurusan Sastra UI 2019. Dia masuk sih, Mak. Sastra, aduh, maaf banget ya. Gue masuk. Oh iya. Aduh, apa? Karena apa ya?